Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di pembelajaran hari ini, yaitu penyakit non-infeksi. Pada minggu lalu kita sudah membahas tentang apa itu hama, kemudian bagaimana pencegahannya. Nah, kali ini Ibu akan menyampaikan atau membahas, karena penyakit itu ada dua, ada penyakit non-infeksi dan ada penyakit infeksi. Ini ada pertanyaan, ikan sakit, kok bisa? Ya, kenapa sih ikan bisa sakit? Jadi ikan yang sakit itu di mana terjadi kelainan pada sistem anatomi maupun sistem fisiologisnya. Nah, kalau secara sistem anatomi, yang manakah itu? Misalnya terjadi pendarahan pada insang, kemudian sisiknya rontok, kemudian pada kulitnya itu terdapat luka-luka ataupun bintik-bintik putih, ataupun terjadi misalnya lendirnya banyak, ya seperti itu. Nah, itu secara anatomi. Oh, kelihatan seperti itu berarti sudah ada kelainan ini. Kemungkinan kita sudah bisa pastikan, oh ini ikannya lagi sakit. Terus kalau sistem fisiologi itu yang mana? Jadi kalau sistem fisiologi itu terjadi kelainan misalnya pada sistem pencernaannya, kemudian sistem osmoregulasinya, kemudian sistem penginderaan, dan lain-lain sebagainya, termasuk sistem peredaran darahnya. Nah, itulah yang dimaksud dengan kelainan yang terjadi bila ikan sakit. Dalam kondisi normal, yaitu lingkungan optimal dan daya tahan tubuh yang baik, ikan sebenarnya itu jarang terkena penyakit. Namun, apabila kondisi lingkungan tidak cocok, ikan akan stres dan daya tahan tubuh menurun. Bila sudah begitu, maka penyakit akan dengan sangat mudah muncul. Seperti halnya kita manusia ya, jika apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh tubuh ini kita tidak penuhi, maka tubuh akan mengalami penurunan imun sehingga penyakit bisa timbul. Nah, contohnya di masa pandemi ini kita dihimbau, dianjurkan untuk selalu menjaga kesehatan supaya kita tetap bisa bertahan dengan kondisi pandemi sekarang ini, dengan memperhatikan misalnya dengan SOP ya, protokol kesehatan. Oke, selanjutnya di sini kita lihat gambarnya, penyakit timbul akibat adanya ketidakseimbangan. Jadi ada 3 faktor yang saling terkait, di mana ketiga faktor ini bila dalam keadaan tidak seimbang atau terjadi ketidakkeseimbangan, maka itu dapat menyebabkan penyakit. Nah, kita lihat di sini ada 3 lingkaran yang saling terkait. Pada lingkaran merah ini kita lihat inang. Inang ini adalah ikan budidaya. Jadi kalau anak-anakku sekalian membudidayakan ikan lele, maka yang dimaksud dengan inang atau host ini adalah ikan lele itu. Ya. Kemudian di lingkaran yang berwarna hijau itu ada lingkungan. Selanjutnya di lingkaran yang berwarna kuning itu ada patogen. Jadi patogen ini adalah organisme yang dapat menyebabkan penyakit. Jadi dia sebagai pembawa. Jadi harus ada keseimbangan antara ketiga faktor ini. Bila tidak seimbang, maka penyakit bisa timbul. Jadi sebenarnya penyakit itu tidak datang begitu saja, tetapi penyakit ini bisa diundang. Kita mengundang, ada penyebabnya ketika penyakit itu bisa menyerang ikan. Sekarang kita masuk ke penyakit non-infeksi. Jadi penyakit non-infeksi ini adalah penyakit yang tidak atau bukan disebabkan oleh patogen. Masih ingat tadi apa patogen itu? Ya, benar. Patogen itu adalah organisme pembawa atau yang menyebabkan penyakit. Jadi bukan disebabkan oleh patogen dan juga tidak menular pada individu lain. Nah, itulah penyakit non-infeksi. Nah, penyakit akibat lingkungan pada ikan sering terjadi. Berdasarkan penyebabnya dapat dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu akibat faktor abiotik, faktor biotik, dan faktor penanganan atau handling. Penyakit non-infeksi ini disebut juga dengan penyakit non-parasit. Kelompok ini adalah kelompok penyakit yang disebabkan oleh bukan jasad hidup, yaitu antara lain yang pertama, misalnya terjadi perubahan lingkungan yang tiba-tiba
Contohnya kepadatan ikan terlalu tinggi. Ketika melakukan kegiatan budidaya, selanjutnya sudah mau penebaran, maka faktor-faktor yang harus diperhatikan apa saja dalam pemeliharaan itu. Salah satunya adalah memperhatikan bagaimana jumlah padat tebar. Contohnya, kalau lahannya anak-anakku sekalian kolam itu hanya ukurannya misalnya 4 meter atau 6 meter lah ya, kemudian lebarnya 3 meter. Nah, 3 kali 6 itu adalah 180 meter persegi, ya kan? Nah, dari luas ini kita tidak boleh menebar begitu saja. Ini kan kolam saya besar, saya tebar berapa saja itu pasti muat. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Jadi sebenarnya kalau untuk padat tebar itu ada cara penghitungannya, bagaimana caranya kita menghitung. Nanti dari hasil perhitungan itu nanti kita ketahui bahwa apakah jumlah padat tebar yang kita tebar ini termasuk padat atau tidak. Seperti itu. Contohnya, kalau pada sistem budidaya secara tradisional, mungkin untuk 1 meter persegi itu bisanya hanya 10 sampai 50 ekor per meter persegi. Jadi kalau di atas 50 ekor itu sudah mulai padat. Nah, sedangkan itu tadi tidak boleh padat karena jangan sampai terjadi persaingan antara ikan itu sendiri. Persaingan ini yang Ibu maksud itu sudah Ibu jelaskan pada pertemuan sebelumnya, yaitu terjadinya persaingan oksigen, persaingan untuk mendapatkan oksigen, persaingan untuk memiliki tempat yang nyaman, dan yang terakhir adalah persaingan dalam mendapatkan makanan. Yang kedua, terjadinya variasi lingkungan. Ya, misalnya terjadinya perubahan kadar oksigen, kemudian kadar pH, terutama suhu ya. Jadi kita ketahui kalau untuk hubungan antara oksigen dengan suhu ini berbanding terbalik. Jadi kalau suhu biasanya tinggi menyebabkan kadar oksigen rendah. Nah, kalau ini terjadi secara tiba-tiba ataupun ini bisa terjadi perbedaan seperti ini ketika siang, ya, pagi, siang dan malam itu terjadi perubahan suhu. Biasanya kalau siang itu suhunya tinggi, ketika malam hari itu suhunya rendah, sehingga kebutuhan oksigen itu berbeda untuk setiap organisme budidaya. Selanjutnya yang ketiga, ada yang disebut dengan biotoksin. Kalian ingat kan alga itu dipelajari pada produksi pakan alami? Apa fungsinya alga itu? Sebagai makanan ikan. Meskipun sebagai makanan ikan, tetapi juga kalau jumlahnya sangat padat, justru ini dapat membuat kepadatan pada perairan itu sangat tinggi sehingga menyebabkan ikan ini akan terganggu. Terganggunya itu seperti apa? Misalnya, kalau alganya terlalu tinggi, kepadatannya tinggi, itu menyebabkan kekeruhan di perairan sehingga mempengaruhi penglihatan atau daya visual dari si ikan. Sehingga yang tadinya ikannya mau makan susah karena tidak bisa melihat di mana sumber makanan, ya. Kemudian yang lain lagi, ketika ada predator yang mau menyerang, si ikan tidak bisa melihatnya. Oh, ternyata ada predator di belakang saya. Nah, ini predator bisa langsung menerkam, memakan si ikan karena tidak terganggunya daya visualnya. Selain itu, alga ini kalau terlalu tinggi yang disebut dengan alga bloom, ya. Kalau terlalu tinggi juga akan menyebabkan pernapasan si ikan terganggu. Karena kenapa? Alga ini memiliki filamen-filamen yang dapat melekat, ya, dapat melekat menutupi permukaan insang sehingga mempengaruhi sistem pernafasannya. Jadi ikannya sangat sulit bernafas. Kasihan kan? Kita saja kalau sulit bernafas seperti apa? Setengah mati, harus dibantu oksigen. Nah, untuk itu semua jangan sampai alga ini terlalu padat di perairan. Dan yang keempat, ini ada polutan. Jangan sampai kegiatan budidaya kita itu terganggu karena adanya polutan. Jadi ini bisa saja berasal dari pencemaran udara, kemudian pencemaran yang disebabkan oleh limbah industri maupun limbah pertanian ataupun limbah rumah tangga yang biasa ada di sekitar areal budidaya. Dan yang terakhir, rendahnya mutu pakan dan lain-lain. Nah, kalau pakan ini, ya memang dalam memilih pakan itu kita harus memilih betul-betul pakan yang bermutu. Karena kenapa? Pakan yang bermutu ini sangat dibutuhkan oleh si ikan untuk pertumbuhannya.
Karena di dalam pertumbuhan itu ikan membutuhkan nutrisi. Contohnya pada kadar protein yang tinggi itu sangat dibutuhkan oleh si ikan untuk pertumbuhannya, terutama untuk ikan-ikan yang masih berukuran sangat kecil. Selain memperhatikan nutrisi dari si ikan ini, si pakan ini, yang lainnya juga yang bisa kita perhatikan adalah bagaimana cara penyimpanan pakan yang benar. Penyimpanan pakan yang benar itu bagaimana sih? Sebaiknya kita menghindari tempat-tempat yang bersifat lembab. Karena kalau lembab dapat membuat mutu pakan itu menjadi menurun. Apalagi jika dibiarkan kelamaan, nanti pakan ini akan berjamur. Kemudian kalau berjamur itu kan berarti sudah ada organisme patogen yang ada tumbuh di situ. Nah, ini nanti akan menyebabkan keracunan pada ikan jika pakannya tetap dikonsumsi. Nah, inilah mungkin faktor-faktor yang menyebabkan penyakit-penyakit non-infeksi pada ikan. Untuk selanjutnya, Ibu akan jelaskan tentang faktor biotik, abiotik, dan faktor handling atau penanganannya. Oke. Bagaimana? Masih tetap semangat? Ibu akan melanjutkan ya. Jadi faktor-faktor yang dapat menyebabkan penyakit non-infeksi ini tadi sudah Ibu jelaskan di sebelumnya ya. Ada faktor abiotik, kemudian ada faktor biotik, ada faktor penanganan. Kalau faktor abiotik ini yaitu tadi ada suhu, oksigen, ada pH, derajat keasaman, dan ada kesadahan. Nah, faktor-faktor ini harus kita terus jaga sebagai kualitas airnya. Kemudian tadi kalau faktor biotik, jangan sampai terjadi alga bloom. Nah, alga bloom ini tadi dapat menurunkan kandungan oksigen, meningkatkan karbon dioksida dan pH air melalui proses dekomposisi, menghalangi cahaya masuk. Ya, ini tadi Ibu sudah lupa menjelaskan kalau ternyata alga ini dalam sangat padat itu bahkan menghalangi sinar matahari masuk ke dalam perairan, di mana kita ketahui bahwa ikan itu sangat membutuhkan yang namanya proses fotosintesis itu nanti hasilnya sangat dibutuhkan oleh si ikan dalam kehidupannya. Kemudian yang keempat, berpengaruh terhadap pergerakan ikan karena akan terperangkap oleh alga. Nah, yang kelima itu tadi yang saya maksud, adanya filamen-filamen pada alga yang dapat masuk ke dalam lembar insang dan mengganggu proses pernafasan ikan, sehingga ikan lama-kelamaan akan mengalami kekurangan oksigen. Kalau kekurangan oksigen gimana? Nah, akhirnya nanti ikannya bisa stres dan perlahan-lahan ikannya akan mati. Nah, untuk itu faktor-faktor yang seperti ini sangat perlu diperhatikan. Yang ketiga, faktor penanganan atau handling. Nah, ini yang terutama karena untuk biaya operasional ketika kita melakukan kegiatan budidaya itu tidak sedikit loh ya. Tidak sedikit. Jadi mulai dari pengolahan lahan semuanya butuh biaya, kemudian pada saat penebaran, selama masa pemeliharaan 3-4 bulan, itu tidak sedikit biaya pakan yang dikeluarkan ataupun biaya-biaya yang lain ya. Jadi jangan sampai ketika pada akhir kegiatan yaitu panen, justru di situ ikannya produktivitasnya bisa rendah, bisa menurun dikarenakan karena handling yang salah. Nah, yang dimaksud di sini adalah ketika menangani ikan ketika panen itu secara kasar. Maksudnya begini, ketika panen alat yang digunakan untuk panen itu sebaiknya diperhatikan betul-betul ya, diperhatikan dengan baik apakah mungkin alatnya ini tidak mengganggu atau melukai dari si ikan ketika ikan masuk terperangkap ke dalam jaring tersebut. Nah, itu perlu diperhatikan, jangan sampai melukai, karena kalau ikan ketika luka ya sudah terjadi pendarahan di tubuhnya ini, salah satu juga yang menyebabkan harga ikan itu menurun. Ya, jadi kalau kita ada misalnya di meja itu penjualnya menjual ikan yang ada ikan yang luka ya, apalagi darahnya mengucur deras memenuhi permukaan tubuh sama dengan yang tidak, orang pasti bertanya, kenapa sih ini berdarah, sakit ya? Nah, itu kan seperti itu.
Jadi mengurangi minat orang untuk mendekati, apalagi membelinya, dibandingkan dengan ikan yang segar, yang tanpa luka gitu. Penyakit non-infeksi disebabkan juga oleh faktor yang lain, yaitu kekurangan nutrisi, kekurangan makanan. Nutrisi ini seperti apa sih yang dibutuhkan oleh tubuh? Jadi sebenarnya seperti ini ya, kita juga manusia kan, kita makan, kita sebenarnya pinginnya apa? Kenyang atau nutrisinya? Ya tentunya kita ingin nutrisinya. Sama dengan ikan, nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuhnya itu terdiri dari protein, karbohidrat, lemak. Jadi protein, karbohidrat dan lemak ini disebut sebagai makronutrien. Makro itu kan artinya besar ya. Jadi kalau untuk ketiga nutrisi ini dibutuhkan dalam jumlah yang besar juga. Nah, bagaimana dengan vitamin dan mineral? Nah, vitamin dan mineral ini itu disebut dengan mikronutrien. Sekali lagi, mikro itu berarti kecil, berarti vitamin dan mineral ini dibutuhkan dalam jumlah yang sedikit saja. Tapi jangan salah, meskipun dalam jumlah yang sedikit, tetapi sangat dibutuhkan oleh tubuh. Begitu juga dengan tubuh si ikan ya. Untuk protein, karbohidrat dan lemak, biasanya kalau kita makan ya, kita makan satu piring. Di situ ada nasi, ada lauknya yang berupa tempe, mungkin ada ikan. Kemudian kita merasa bahwa saya dengan makan seperti ini juga kenyang. Ya kenyang, betul-betul kenyang, apalagi setelah minum. Nah, tetapi pertanyaannya, apakah itu sesuai dengan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh? Tentunya tidak. Karena kenapa? Sebaiknya makanan kita itu dilengkapi atau disempurnakan dengan vitamin dan mineral, ya. Meskipun dalam jumlah sedikit, vitamin dan mineral ini sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena vitamin dan mineral ini fungsinya tidak sama dengan yang lain. Jadi tidak sama dengan protein. Protein itu fungsinya lain. Karbohidrat juga fungsinya lain, misalnya sebagai zat pembangun. Lemak juga begitu, sebagai cadangan ketika kondisi tubuh dalam keadaan kekurangan makanan, ini lemak bisa berfungsi di situ. Tetapi kalau vitamin fungsinya apa? Nah kan beda, mineral juga seperti itu, fungsinya beda. Sehingga meskipun dalam keadaan sedikit, dalam jumlah sedikit, masih harus dilengkapi. Ya, jadi baik makronutrien maupun mikronutrien yang ada pada nutrisi ini sangat dibutuhkan oleh ikan. Jadi jangan sampai ikan sakit deh karena kekurangan nutrisi. Penyakit non-infeksi yang lain itu bisa disebabkan juga oleh faktor genetika. Ya, faktor genetik. Jadi terdapat sejumlah penyakit non-infeksi seperti gas bubble disease, low temperature disease, acidosis, alkalosis, chlorine toxid, dan waterborne irritants. Itu adalah semuanya termasuk penyakit non-infeksi. Jadi faktor genetika itu seperti ini. Tubuhnya si ikan ini dalam keadaan tidak normal atau cacat. Nah, kalau biasanya dalam pemilihan benih ya, ataupun dalam pemilihan ketika kita seleksi ikan yang akan dijadikan induk, itu kan sebaiknya kita menghindari hal-hal yang demikian. Artinya ikan sebaiknya jangan yang cacat atau yang abnormal. Nah, untuk mencegah ikan terserang penyakit, menurut Fuadi, itu terdapat dua pendekatan dalam pencegahan penyakit, yakni strategi pencegahan dan terapi. Pencegahan dilakukan dari sisi lingkungan dengan mempertahankan kualitas air, pengeringan dan pemupukan kolam, melaksanakan praktik manajemen dan sebagainya. Nah, budidaya ikan akan menghasilkan sisa-sisa bahan organik, dan bahan organik ini merupakan nutrien yang dapat meningkatkan pertumbuhan penyebab penyakit, antara lain bakteri. Kemudian faktor genetik yang ditentukan oleh gen. Jadi ya tidak menutup kemungkinan kenapa ikan ini ada kelainan. Ya mungkin saja di dalam tubuhnya itu ada gen yang membawa kenapa si ikan ini tidak normal. Nah, pada kondisi cacat atau normal ikan,
dibanding dengan ikan-ikan yang lain yang sama-sama hidup dalam satu kolam. Ketika ada ikan yang cacat atau abnormal, itu bisa ditebak bahwa pertumbuhannya akan lambat. Kenapa? Karena sudah jelas yang pertama, keseimbangannya dalam berenang atau bergerak itu akan kurang, sehingga dalam mendapatkan makanan atau bergerak dalam mendapatkan yang lain itu lebih lambat dibanding dengan yang lain. Karena itu ada kekurangan dari tubuhnya yang menyebabkan dia tidak bisa normal seperti ikan-ikan yang lain. Kemudian salah satunya yang terjadi, salah satu yang terjadi itu yang disebut dengan deformitas atau kelainan pada tulang belakang. Nah ini ada, Ibu sendiri pernah membaca penelitian tentang di sistem bioflok ya, ikan itu ikan yang dimaksud di sini adalah ikan gurame, di mana terjadi kelainan pada tulang belakangnya. Nah, ini semualah yang menyebabkan ikan itu bisa sakit karena faktor genetik. Sehingga memang faktor genetik ini dengan mungkin ada teknologi atau apa ya, dengan seiring majunya teknologi, maka faktor genetik ini bisa dikurangi. Mungkin itu yang Ibu bisa jelaskan tentang faktor non-infeksi. Nah, pencegahan pada penyakit non-infeksi ini yang pertama yaitu senantiasa menjaga kualitas air, ya, menjaga suhunya, pH-nya, kadar oksigennya. Kemudian senyawa-senyawa beracun yang biasa kalau kualitas airnya dalam kondisi tidak bagus atau jelek ya, itu biasanya ada senyawa-senyawa beracun seperti H2S, itu bisa kita kurangi. Dan yang ketiga, terjadinya kekeruhan yang meningkat di perairan sehingga menyebabkan tingkat kecerahan di air itu menurun. Pencegahan yang lain yang dilakukan adalah dengan cara memberikan perhatian saat memberikan pakan, baik dari kualitas maupun kuantitasnya. Ya, kalau dari kualitasnya itu tadi memilih makanan yang baik, artinya jumlah proteinnya cukup untuk dibutuhkan oleh si ikan. Kemudian kuantitasnya ya jumlahnya tentunya. Jadi dosis pemberian pakan itu betul-betul diperhatikan, jangan diberikan pakan yang berlebih yang akibatnya nanti bisa dapat mengendap, terakumulasi di perairan yang dapat mengundang lagi tuh penyakit bisa datang. Kemudian selanjutnya memberikan vitamin untuk peningkatan kekebalan tubuhnya atau peningkatan imunnya. Selanjutnya ikan juga diberikan probiotik ya. Jadi probiotik ini adalah lawan atau kebalikan dari antibiotik. Jadi ada antibiotik, ada probiotik. Kenapa probiotik lebih disarankan untuk dipakai? Karena antibiotik ini kan obat, ada desinfektan yang nantinya termasuk obat-obat keras yang harus dihindari karena itu berpengaruh terhadap ikan yang dibudidaya, berpengaruh juga terhadap airnya. Jadi seiring dengan majunya teknologi di bidang perikanan, maka pemberian probiotik ini sebaiknya kita sesering mungkin menggunakannya. Selanjutnya, pemberian imunostimulan. Nah ini biasanya kalau anak-anak yang masih berumur balita itu rajin ibunya berikan imunostimulan ya dengan berbagai merek tuh. Tujuannya apa? Supaya anaknya tidak mudah terserang penyakit karena sudah diberikan imun yang tinggi. Misalnya seperti itu ya. Jadi pada ikan juga seperti itu, diberikan imunostimulan. Dan yang terakhir, memperhatikan jumlah padat tebar ikan. Selalu Ibu sarankan bahwa perhatikanlah jumlah padat tebar ikan. Ini yang utama. Sekali lagi anak-anakku sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Semoga tetap semangat meskipun dalam pandemi. Selanjutnya nanti minggu depan Ibu akan menjelaskan apa itu penyakit infeksi. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya pada minggu berikutnya. Tetap semangat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.